Oke, kira-kira kejutannya apa? Tetap ya ditanya ya. Dari kemarin kita udah bahas, benar. Udah nanya, masih gitu. ngeles-ngeles gitu. Ya, tapi kan siapa tahu ada kejutan last minute gitu. Nah, itu dia. Kita sih pengen menggali mengenai hal itu karena rasa penasaran publik pun juga semakin besar, apalagi sudah dikode-kode oleh Mbak Puan kan. Kita akan bahas hari ini bersama dengan Mas Nyarwi Ahmad, analis komunikasi politik UGM. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Nyarwi. Pagi Mas, sehat Mas. Pagi Maria, pagi Bayu. Ya, nanti juga akan bergabung dengan kami, ada Ketua DPP PDIP, ada Pak Jarod ya, tapi masih dalam proses nih. Nanti kita bahas lebih lanjut dengan Pak Jarod. Tapi saya ke Mas Nyarwi dulu, Mas, soal kode kejutan gitu ya. Meskipun kemarin diakui ya sama politisi PDIP, Bang Oli gitu, rasa-rasanya sih belum akan mengumumkan ya cawapresnya. Tapi nggak tahu juga gitu ya. Tapi kan tergantung nanti kalau misalnya Bu Mega punya keputusan lain. Kalau momen hari ini, mungkin tidak pengumuman cawapres itu dilakukan oleh PDIP? Saya lihat itu belum ya. Kenapa? Ya kita tanya mixernya begini, hal yang masuk akal. Apa sih urgensinya hari ini gitu ya? PDIP mengumumkan figur pilihan cawapres gitu. Gak ada yang mendesak PDIP Nah, ya? kan nggak ada, kan gitu. Dan PDIP juga partai yang eksis ya, artinya dengan misalnya basis kursi dia sendiri udah melampaui parliamentary threshold. Belum lagi menggandeng sekarang koalisi-koalisi dan berusaha terus menggandeng yang lain juga, kan gitu. Jadi saya lihat belum ada alasan ya untuk mengumumkan ya siapa sosok cawapres. Yang memungkinkan pasti akan muncul nama-nama, kan gitu, akan disampaikan. Nah itu apakah nama bertambah atau daftar namanya ini berkurang. Nah itu yang mungkin salah satu kejutan kalau mau. Kan gitu. Nanti yang mungkin bisa nampak di GBK ya. Tapi kan kita tahu juga bahwa koalisi sebelah, koalisi perubahan kan juga sudah keluar akan mengumumkan pendamping Anies Baswedan. Kemudian kemarin Mbak Puan juga memberikan kode-kode yang kami tangkapnya mengarah ke sana begitu ya. Secara komunikasi politik apa sih yang mau ditampilkan oleh seorang Puan Maharani? Ya, saya kira Mbak Puan ya sebagai ketua untuk pemenangan kan sudah ditunjuk itu ya. Paling enggak ya memberikan alternatif nama-nama itu kan ke publik, menawarkan. Ini dalam marketing politik kan juga pengen kan. Ini produk saya kira-kira gimana? Ini kita punya banyak. Cek ombak. Kan gitu, banyak stok nih kira-kira gitu. Dan kira-kira nanti publik juga saya kira pasti akan ada preferensi kan gitu. Lebih suka yang mana gitu kan. Tapi begini ya Bayu dan Maria ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, apa yang sekarang ini PDIP kan punya panggung yang bagus ya. Kenapa? Karena Ganjar itu salah satunya capresnya itu kan punya daya elektabilitas yang ya kompetitif lah dengan Pak Prabowo, kadang naik kadang turun. Nah, belum lagi dari sisi pengalaman partai yang sudah berkuasa ini, kalau tahun ini berarti kedepannya nanti 10 tahun kan gitu. Dan itu juga punya daya tarik ya ke cawapres yang lain ya. Entah dari stoknya itu menteri-menterinya Pak Jokowi gitu ya, atau dari bahkan kepala daerah yang lain gitu, atau dari ketum-ketum partai kan gitu. Nah ini saya kira ya upaya untuk mendekati Mbak Puan itu akan terus-menerus komunikasi ya, akan berlangsung gitu. Nah bagaimana dengan yang lain? Koalisi perubahan tadi, saya kira sama ya. Koalisi perubahan yang mungkin belum banyak dibicarakan itu kan baru jumlah yang dibahas ya, belum nama-namanya. Nah PDIP ini dengan koalisinya saya lihat bukan hanya jumlah yang kita tahu juga, tapi nama-nama. Dan nama-nama itu kan lewat banyak statement orang ya, misalnya dari Mbak Puan sendiri juga disampaikan kan gitu. Bahkan sebelumnya ada diwawancara doorstop itu Pak Jokowi kan juga sempat bahkan kira-kira ini siapa ya, ini bisa gitu ya. Nah ini juga dinamika ini akan terus terjadi. Malah yang kita tunggu-tunggu sebenarnya itu nama-nama di KIB ya, siapa sih kandidat potensial untuk cawapresnya Pak Prabowo misalnya begitu. Nah itu juga belum muncul kan sampai hari ini seperti itu. Banyak yang masih perlu digali dari Mas Nyarwi ya. Sambil menunggu Pak Jarod bergabung bersama kami ajak Anda untuk menyimak laporan rekan kami, ada Prita Zega ya di GBK. Bagaimana sih persiapan puncak bulan Bung Karno kali ini, Zega? Ya, Bayu, kami sudah berada di Stadion Gelora Bung Karno di mana nantinya sekitar pukul 12:30 siang ini akan digelar peringatan bulan Bung Karno oleh PDIP. Dan saat ini pemirsa, kami melihat situasi saat ini, situasi terkini, kami melihat bahwa sudah ribuan kader
PDIP sudah mulai memasuki di di beberapa titik di Gelora Bung Karno, namun masih belum bisa untuk masuk ke dalam venue-nya yang nantinya open gate akan dilaksanakan pada pukul jam 10. Begitupun juga media, nanti kami akan masuk ke dalam pada pukul jam 10 bersamaan dengan kader-kader yang lain yang juga akan memasuki venue yang akan nanti dihadiri oleh Pak Presiden Joko Widodo dan juga rencananya juga akan didampingi oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan juga sejumlah menteri di kabinet Pak Presiden Jokowi, dan juga ada berbagai kader, ribuan kader PDIP yang akan juga ikut turut hadir dalam acara ini. Juga pemirsa, nantinya akan dihadiri langsung oleh bakal capres dari PDIP yaitu Ganjar Pranowo. Dan untuk pada pagi hari ini berbagai persiapan juga telah dilakukan, cek audio juga logistik dan persiapan-persiapan lainnya nantinya yang akan dibutuhkan pada saat acara dimulai. Dan yang menarik dalam acara ini, kami sempat mewawancarai juga Puan Maharani kemarin pemirsa, di mana kemarin ini ada gladi bersih pada saat nanti yang akan diisi beberapa penampilan dari berbagai artis-artis dan juga ada penampilan budaya dari berbagai daerah juga pemirsa, di mana Puan Maharani mengatakan bahwa nantinya akan ada elemen kejutan, namun ia enggan membocorkan apa elemen kejutan yang akan ditampilkan pada acara peringatan Bulan Bung Karno nantinya. Selain itu juga pemirsa, tadi kami juga mendengar akan ada rekayasa lalu lintas dan juga kepolisian menghimbau untuk tidak memasuki atau tidak melewati area GBK. Nantinya akan terjadi kemacetan yang cukup padat karena ini pemirsa acaranya akan dihadiri oleh ribuan kader-kader PDIP, bahkan diprediksikan akan lebih dari 100.000 orang makan. Dan sementara di dalam venue ini hanya ada sekitar 78.000 kapasitas di dalam venue GBK dan diprediksikan akan lebih dari 100.000 orang. Dan untuk pagi ini kami juga melihat ini sudah banyak sekali para kader PDIP yang sudah mulai bersiap-siap untuk menyambut peringatan atau perayaan Bulan Bung Karno yang dirasakan oleh PDIP. Demikian Bayu. Ya, terima kasih Prita Zeka melaporkan langsung dari GBK Senayan Jakarta. Sudah sejauh ini persiapannya sudah cukup matang. Nanti kita akan lihat ya, ada ketua-ketua partai siapa saja yang hadir di GBK. Ada yang baru nggak ya nanti yang bergabung gitu? Dia. Nanti kita lihat ya. Kami lanjutkan diskusi, kami jeda terlebih dahulu. Dan kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut diskusi, saya langsung ke Mas Jarod. Mas Jarod, agenda sebenarnya untuk hari ini penekanannya pada apa? Dan kemudian yang ditunggu-tunggu adalah kejutannya apa sih? Kejutan politik ya Mas, tolong ya, bukan kejutan acara. Harus fokuskan. Silakan Mas Jarod. Kalau disebut di sini Mas Bayu ya, Mbak Maria, Mas Darwis ya. Kalau kejutannya disampaikan di sini nggak ada kejutan dong. Tapi ya yang jelas begini, jangan disebut sini, nanti dilihat aja, dilihat ya. Tapi yang jelas acaranya ini adalah sebetulnya konsolidasi akbar PD Perjuangan yang melibatkan seluruh 3 pilar partai ya. Itu ada struktural, ya, ada legislatif dan ada eksekutif. Mulai dari tingkat DPP sampai dengan tingkat anak ranting, ya. Kemudian juga diundang badan sayap partai, simpatisan, relawan gitu, dan tokoh-tokoh termasuk ketua-ketua umum partai politik. Baik yang sudah bekerjasama dengan PD Perjuangan maupun yang nanti ya kemungkinan besar kita harapkan juga bisa bekerjasama dengan PD Perjuangan. Untuk membangun bangsa ini kan tidak bisa sendiri-sendiri. Semua komponen bangsa itu harus bersatu. Maka dari itu tema dari Bulan Bung Karno ini adalah kepalkan tangan persatuan untuk Indonesia Raya. Itu yang pertama, sehingga yang hadir ya konsolidasi ini sifatnya konsolidasi, tetapi konsolidasi yang menggembirakan. Konsolidasi yang menggambarkan bagaimana sebenarnya ya Indonesia ini awal mulanya ya itu diletakkan atau digagas atau diperjuangkan oleh para bapak bangsa. Jadi ini kita juga memberikan penghormatan
atas jasa-jasa proklamator Bung Karno. Jadi kalau kita bicara tentang Bung Karno itu tidak bisa dilepaskan dengan PDI Perjuangan. Karena PDI Perjuangan itu ya itu awalnya adalah dari Partai Nasional Indonesia yang didirikan oleh Bung Karno tanggal 4 Juli 1927. Sehingga nanti akan ada, kalau dimasukkan itu boleh juga itu pemecahan rekor muri, itu ada tari kecak yang akan ditampilkan oleh 3.000 penari perempuan ditambah dengan 500 penari dari Mas Guru Soekarno Putra. Jadi semuanya perempuan yang untuk tari kecaknya 3.000 ini untuk pemecahan rekor ya. Yang kesemuanya nanti akan menggambarkan sejarah Bung Karno ya. Jadi ini, jadi lebih baik sebetulnya nuansanya itu untuk meluruskan sejarah kalau menurut saya, untuk memberikan pemahaman kepada bangsa ini, kepada anak-anak muda terutama ya tentang sejarah ya PDI Perjuangan, sejarah Bung Karno yang pada masa pemerintahan Orde Baru itu sengaja dikabulkan karena pada saat itu 32 tahun terjadi proses desoekarnoisasi. Nah, dengan cara seperti ini maka kita bisa memberikan pemahaman kepada rakyat Indonesia, kepada anak muda bagaimana sejarah dari Bung Karno. Karena Bung Karno itu bukan hanya sekedar Presiden pertama Republik Indonesia, beliau adalah proklamator, beliau adalah penggali Pancasila, beliau adalah penyambung lidah rakyat Indonesia. Ya. Itu jadi yang ingin ini ditampilkan kembali oleh kalau PDI kejutan Perjuangan, yang Mas. sifatnya praktis-praktis itu nanti dilihat saja nanti ya di GBK. Ya, Mas Jarod, tapi tadi Anda sampaikan juga bahwa ini tidak hanya halnya Bung Karno saja, tetapi juga ini hari ini akan ada konsolidasi dari PDI Perjuangan itu sendiri. Artinya nanti adakah kemudian partai-partai lain yang juga akan diundang pada hari ini? Siapa saja, Mas? Kasih bocoran dong. Partai lain yang diundang itu ada yang kuning-kuning keemasan diundang, ya. Kemudian kebiru-biruan juga diundang. Kemudian yang kehijau-hijauan juga diundang, ya. Di samping yang sudah bekerja sama secara politik dengan PDI Perjuangan, ya. Jadi itu nanti diundang. Kemudian Menteri Kabinet Indonesia Maju juga diundang, ya. Kemudian Pak Jokowi otomatis, ya. Mas Ganjar Pranowo otomatis, ya. Bakal calon wakil presiden yang namanya berseliweran itu banyak sekali yang kita dengar itu kemungkinan juga akan hadir. Kecuali Pak Sandi itu izin karena beliau sedang menunaikan ibadah haji. Yang lain kalau misalkan posisi di Jakarta, insya Allah akan hadir. Jadi kita lihat saja. Yang kemarin bertemu dengan Mbak Puan, Mas AHY juga diundang dan dipastikan hadir nggak? Yang kebiru-biruan yang mana nih maksudnya nih? Ada, pokoknya kebiru-biruan dilihat aja nanti ya. Ada kebiru-biruan akan diundang, ya kuning keemas-kemasan juga akan diundang. Yang penting begitu, yang penting kita ini guyup rukun. Yang penting sesuai dengan tema bulan Bung Karno, puncak bulan Bung Karno ini itu tersampaikan bahwa untuk membangun Indonesia itu perlu kepalkan tangan persatuan. Ya. Untuk apa semuanya? Untuk Indonesia Raya. Saya yakin semuanya untuk Indonesia Raya. Iya, kami percaya juga itu. Mas Jarod, satu hal, akankah kemudian pengumuman cawapres Mas Ganjar diumumkan juga pada siang hari ini? Itu bagian dari kejutan kok ditanya. Itu bagian dari kejutan, ya. Jadi ditunggu saja. Ya, karena pengumuman bagian itu bisa kejutan. kapanpun juga. Karena Ibu Mega ini ini kadang-kadang mengambil momentum ya itu pada posisi-posisi yang sebetulnya itu sangat tepat. Seperti misalnya Mas Ganjar itu diputuskan, disampaikan, dideklar 21 April. Hari Kartini, satu hari sebelum Idul Fitri. Ya, kemudian makanya itu ditandai sekarang bagaimana kita mendudukan posisi perempuan itu sentral betul ya di dalam pembangunan Indonesia. Makanya ini ditampilkan, kita lihat itu 3.000 penari kecak ya. Nanti akan menari bersama-sama di GBK.
ya, yang kemudian ditambah didukung oleh 500 penari dari Mas Guru yang untuk menggambarkan bagaimana sejarah perjalanan Bung Karno, sejarah perjalanan PDI Perjuangan, ya. Jadi tema sentralnya sebetulnya ini kaum perempuan yang mengambil banyak. Oke, apa jangan-jangan nanti cawapresnya juga perempuan? Nah, kita bahas lagi ya nanti ya. Kita jeda dulu ya Mas Jarod sama Mas Nyarwi. Sesaat lagi ya kita akan kembali. Iya, kita akan lanjutkan diskusi kembali. Mas Nyarwi, menanggapi apa yang disampaikan oleh Mas Jarod tadi, akankah kemudian kode-kode ini mengarah kepada cawapres Mas Ganjar dimungkinkan juga seorang wanita? Anda membacanya seperti apa? Cawapres wanita? Ya, kalau dari berbagai variabel ya, kriteria elektoral maupun tokoh-tokoh yang dinominasikan elit partai misalnya, itu kecil kemungkinan ya. Misalnya gini, siapa sih tokoh potensial misalnya dari perempuan ya yang menjadi cawapres? Religius NU. Ya dari NU ada Mbak Khofifah misalnya. Tapi pertanyaannya kan dari sisi elektoral juga belum papan atas di cawapres misalnya. Terus juga dari endorsement partai juga belum terlalu kuat kan gitu. Nah ini juga salah satu variabel lain gitu ya. Nah belum lagi kalau misalnya begini, kalau kejutan misalnya. Cawapresnya ini contoh kejutannya agak ekstrim sih. Cawapresnya Mbak Puan misalnya. Kan tadi yang ditanya perempuan misalnya ya kan nggak mungkin PDIP menominasikan capresnya dari PDIP kemudian cawapresnya PDIP karena semangatnya PDIP misalnya kan pengen menggandeng seluas mungkin. Ada kemungkinan koalisi besar itu ya. Iya kan gitu. Saya kira gini, lepas dari kejutan-kejutan ini kan kejutannya sebenarnya bukan hanya siapa yang hadir saja atau nama-nama cawapres juga yang nanti akan diumumkan. Tapi saya sendiri itu juga mungkin akan penasaran apa yang akan disampaikan dalam komunikasi politik ya. Apa yang disampaikan oleh masing-masing tokoh yang hadir. Contoh misalnya, nanti Mas Ganjar mau statement apa, Bu Mega sendiri juga termasuk, Mbak Puan juga gitu ya. Termasuk juga nanti Pak Jokowi juga kan, Pak Jokowi diundang juga kan untuk memberikan pidato misalnya. Jadi itu juga kejutan, belum lagi siapa yang mungkin bukan hanya yang hadir loh ya, yang tidak hadir juga kan. Itu juga mungkin kalau kejutan yang menarik memang kalau misalnya contoh ya, kalau dari 10 nama misalnya itu menjadi 5 misalnya. Itu contoh kejutan dengan berbagai kriteria ya. Jadi kejutan juga banyak kemungkinannya gitu. Atau mungkin kejutan ya nama-nama yang digadang-gadang cawapres duduknya di depan gitu kan. Ya, kan kita nggak tahu kan nanti. Betul Bayu. Oke, sebelum saya ke Mas Jarod lagi, ke Prita Zega lagi ya untuk menyampaikan persiapannya sampai sejauh ini bagaimana di GBK. Dan sudah siapa-siapa saja yang hadir mungkin? Ya, Zega. Elit PDIP. Oh, belum, nanti ya kami hadirkan kembali Prita Zega. Tapi saya langsung ke Mas Jarod itu. Mas Jarod tadi kan konteks dalam peringatan di bulan Bung Karno ini sudah Anda jelaskan gitu. Kejutan nanti dilihat sajalah gitu. Ini pertanyaan juga dari saya. Satu yang tadi, apakah satu cawapresnya mungkin dari perempuan gitu. Yang kedua, apakah kejutannya sesuai dengan mimpinya Pak SBY yang kemarin di tweet gitu, Mas Jarod? Akan gandengan bareng-bareng nanti di GBK. Jadi kita itu kan berpikirnya kok sifatnya lebih praktis begitu ya, bukan substansial ya. Makanya yang ditunggu-tunggu itu kan kejutannya siapa bakal calon wakil presiden gitu kan. Tapi sebetulnya kita berpikir lebih besar daripada itu. Bagaimana Indonesia ke depan, bagaimana keberlanjutan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Jokowi. Ya, mimpi kita tentang Indonesia Raya itu seperti apa, kan gitu kan. Kemudian bagaimana itu diterjemahkan di dalam konsolidasi internal ini ya, konsolidasi akbar rangka puncak hari peringatan Hari Bung Karno. Bagaimana kita bisa meneladani apa yang sudah diletakkan oleh Pak Bung Karno, oleh Ibu Mega, oleh Pak Jokowi, dan nanti insya Allah akan dilanjutkan, diteruskan oleh Mas Ganjar gitu ya. Nah, kalau kita berbicara praktis tentang misalnya siapa bakal calon wakil presiden, saya balik bertanya, Pak Prabowo itu sudah 9 bulan declare sebagai calon presiden, wakil presidennya juga masih belum jelas. Ya, Mas Anies itu sudah 7 bulanan ya. Nah, bakal calon wakil presidennya juga belum jelas kan gitu kan.
Mas Ganjar itu baru 2 bulan. Maka butuh tadi disampaikan oleh Mas Darwis ya, kita akan menghitung bagaimana aspek elektoralnya, bagaimana apakah sesuai dengan visi yang ke depan untuk bisa meneruskan apa yang sudah diceritakan oleh Pak Jokowi itu loh ya. Jadi sifatnya lebih seperti itu dan ditunggu saja lah yang sabar gitu loh. Ya udah, kalau kejutannya sih kita akan tunggu, kita akan lihat langsung nanti siang begitu ya, apakah sesuai dengan yang ada di benak kita semua atau tidak. Nah, tapi pertanyaannya begini Mas Jarod, dimungkinkan tidak sih kali ini nanti pasangan dari Mas Ganjar ini akankah berasal dari golongan partai politik ataukah non parpol? Kita ingat betul Pak Jokowi pada saat itu pernah dengan Pak JK dan kali ini bersama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Untuk kali ini seperti apa? Ya itu kan dihitung, dikalkulasi ya. Kemudian oleh Ketua Umum akan dibicarakan tentu saja dengan ketua-ketua umum partai politik yang sudah bekerja sama. Didiskusikan dengan Mas Ganjar sebagai calon presiden, kemudian juga mendapatkan masukan dari Pak Jokowi, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana suara dari akar rumput ya. Pasti Ibu Mega juga akan mendengarkan suara dari akar rumput itu seperti apa, sehingga artinya dimungkinkan juga dari non parpol ya Mas Jarod? Di mana? Artinya dimungkinkan juga dari non parpol? Oh ya, semuanya dimungkinkan ya, akan dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Kan tidak bisa sendiri. Kita tidak bisa sendiri bangun bangsa kita ini. Kita butuh persatuan karena tidak ada satupun partai politik yang bisa memperoleh suara dukungan di parlemen 50% persatu. Kita butuh pemerintahan yang kuat tentunya ya, eksekutif yang betul-betul didukung kuat dengan legislatifnya. Pak Jokowi bisa membangun 5 tahun ini dengan sangat baik dan bisa mengatasi pandemi COVID itu karena didukung oleh parlemen yang kuat. Itu lebih dari 70% kan gitu ya, sehingga benar-benar pemerintah ini stabil. Kita butuh stabilitas politik ya, bagaimana eksekutif dan legislatif itu betul-betul harus kokoh ya, kokoh karena sistem kita ke sistem presidensial ya. Nah, jadi itu kita butuh dukungan besar sebetulnya ya, kerjasama besar untuk membangun bangsa kita ini. Oke, baik, Mas. Kita ke Prita Zega ya, yang sudah berada di dalam Gelora Bung Karno untuk kembali menyampaikan persiapan acara PDIP pada siang hari ini. Zega. Ya Bayu, kesiapan untuk peringatan bulan Bung Karno di GBK saat ini sudah sangat matang. Di mana tadi sejak subuh ini sudah dipersiapkan oleh panitia, dan euforia di sini saya sangat merasakan sekali karena seperti di sini di tempat saat ini saya mengabarkan, ini adalah tempat standby-nya para pengisi acara nantinya, yaitu di mana dalam acara ini akan diisi oleh beberapa penari Nusantara yang akan membawa nanti tarian-tarian Nusantara secara medley. Dan saat ini pemirsa, saya sudah saya akan mewawancarai beberapa penari di sini, pengisi suara di sini. Halo Ibu, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Saya Eta. Saya Rini. Ini Ibu dari organisasi mana nih Bu? Saya dari Formasi. Ya. Nantinya akan ngisi acara apa nih Bu? Flash mob formasi. Ya. Diceritakan nanti ada tarian apa aja sih Bu? Nanti kita konsepnya adalah awalnya diawali dengan tarian wanara, seperti tarian Hanoman yang koreografinya dibuat oleh Kagama. Setelah wanara keluar, langsung flash mob Nusantara kita keluar. Flash mob Nusantara itu terdiri dari 7 lagu daerah, ya kan? Setelah itu baru disambung flash mob lagunya untuk Mas Ganjar dan Bung Ganjar. Iya. Berarti nanti ini untuk mendukung. Kenapa? Kita semua ini ikut semua. Iya. Ada berapa Bu? Ada 150. Iya, kurang lebih 100. Dengan berbagai tarian Nusantara ya Bu ya. Oke. Nah, sejauh ini persiapan yang sudah dilakukan apa nih Bu? Persiapannya kita sudah latihan ya, walaupun kalau flash mobnya kita hanya 8 kali latihan. 8 kali latihan? Iya. Sekarang sudah siap untuk tampil ya? Siap. Tampil di depan Pak Presiden Joko Widodo ya? Siap. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu, semoga berhasil Ibu. Yang berikut saya akan mewawancarai satu
lagi pemirsa, ini adalah beberapa anggota yang ikut juga. Halo, dengan Ibu siapa? Ibu Rani. Oke, dari mana nih, Bu? Kita dari formasi, kita bergerak di flash mob di Sumatera Utara, Batak. Oke, nanti akan membawa apa Ibu tariannya? Sumatera Utara ya? Sumatera Utara, tariannya tortor. Oh, modern. Tortor modern. Ada berapa anggota nih, Bu? Kita 16 orang. 15 orang. Persiapan yang sudah dilakukan sejauh ini bagaimana? Untuk melakukan persiapan saat ini memang cukup sangat melelahkan, tapi kami semua merasa happy, bahagia karena bisa mengikuti, bisa bergabung dalam Haul Bung Karno. Berpartisipasi ya. Partisipasi ya. Berarti sudah siap untuk tampil. Siap lahir batin. Salam. Salam Tigatil, semoga berhasil semuanya Ibu. Ya pemirsa, seperti itu tadi kemeriahan di peringatan Bulan Bung Karno di tempat tadi saya mengabarkan. Memang sangat senang sekali pemirsa untuk mengisi acara untuk peringatan Bulan Bung Karno untuk pagi ini pemirsa. Demikian. Ya, terima kasih Pita Zeka dengan kemeriahan langsung dari GBK Senayan. Kalau begitu, itu tadi kemeriahan yang digambarkan, Mas. Tapi apa yang kemudian diharapkan juga oleh Mas Nyarwi selaku untuk melihat ya nanti komunikasi politik yang akan dimunculkan dalam acara ini akan seperti apa oleh PDIP? Ya, momen-momen seperti acara di GBK ini kan momen penting bagi partai ya, khususnya PDIP. Menurut saya ini kan masa-masa pilpres ya. Publik juga akan menunggu-nunggu ya. Selain misalnya soal argumen misalnya dari nama-nama yang dimunculkan apa potensinya, itu kan publik juga punya tahu alasan misalnya menominasikan nama. Kita kan baru tahu nama-nama tapi alasannya misalnya dengan prioritasnya belum. Terus kemudian yang kedua juga saya kira visi dibalik misalnya pengennya itu dengan memunculkan nama-nama ini partai PDIP dan koalisinya misalnya itu apa strategi realnya atau bayangannya visinya di masa depan. Tapi memang salah satunya ini juga ya, PDIP kan ini saya kira juga momentum juga ya. Biasanya memang acara konser-konser atau apa di GBK itu kan juga sudah lama dalam mengkaitkan dengan Pilpres itu sering terjadi gitu loh. Dan ingat ya Bayu ya, Maria, nama Gelora Bung Karno GBK ini kan luar biasa sejarahnya. Dari era dulu kemudian mengalami hilang namanya tahun 89, itu jadi Gelora Senayan, balik lagi zaman Gus Dur jadi Gelora Bung Karno. Nah makanya saya kira publik juga memorinya kuat ya. Dan PDIP bisa manfaatkan juga dengan partainya ini untuk memberikan penjelasan kira-kira arahnya kemana sih. Nah itu dia, nanti kita tunggu ya siang nanti apakah memang arahnya sudah dimulai sekarang, tegasnya seperti apa nanti di GBK ya. Kita tunggu juga momen acara PDIP siang nanti. Mas Nyarwi terima kasih, Mas Jarod juga terima kasih. Mas Jarod, matur suwun. Atas waktu, hati-hati perjalanannya nanti ke GBK, kita ketemu lagi nanti siang di sana. Oke. Ya pemirsa, ini adalah akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Pagi. Tapi sebelumnya kita coba ingin intip juga nggak? Oke, intip harus Senin sampai Jumat aja. Nah itu dia. Jadi hari ini kita langsung pamit undur diri aja lah ya Pak ya. Iya. Saya Maria Segaf. Saya Bayu Andrianto, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.